Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Kampungnya kurang sehat. Pak. Belum sarapan, Pak. Sarapan lah, biar semangat kita belajar hari ini, ya kan? Baik. Di sini Bapak akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu tune up untuk motor 4 tak dan 2 tak. Sebelum itu Bapak absen dulu pada hari ini. Iqmal Arahab, Adil, Pak. Indra Mulia Nasution. Air, Pak. Kita hadir semua pada hari ini ya. Untuk sebelum memulai pelajaran kita hari ini, untuk mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut gambaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tune up. Apakah kalian tahu apa itu tune up? Kayak ganti-ganti oli gitu, Pak. Ganti-ganti oli itu ya. Ya, pas. Ya, Pak. Ya, Iqmal. Tune up itu, Pak. Pengecekan dari komponen elektrik, komponen mesin, untuk mengembalikan performa atau kembali ke sistem semula, Pak. atau sistem pabrik, Pak. Bagus sekali untuk Iqbal ya. Boleh terbaik. Oke, untuk di sini untuk melakukan tune up kita berapa langkah? Di mana yang pertama ini pemeriksaan oli mesin. Untuk pemeriksaan oli mesin ini atau pemakaian minyak pelumas itu biasanya kita menggunakan SAE 30, SAE 20, 40, 50, SAE 15 W40. Apakah kalian tahu ini apa SAE? Tahu, Pak. Apa itu SAE? Saya Standar apa pengkalannya, Pak? Oke, bagus. Kalau itu, Pak, 30 W itu apa itu, Pak? Untuk 30 ini itu biasanya ukuran dari kentalannya itu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Oke, baik, Pak. Kalau W-nya, Pak? Di sini untuk penggantian olinya, di sini ada beberapa poin, mana mesin dalam harus dalam panas. Untuk tipe GL, saringan oli mesin dapat sekalian dibersihkan. Pasang baut tap oli, kemudian kita mengisi oli mesinnya kembali. Kedua, ada pemeriksaan saringan oli. Yang ketiga, ada pemeriksaan atau steel coupling. Pemeriksaan untuk jaran main bebasnya yaitu 10 sampai 20 mm untuk penyetelan pada cloth arm atau ujung kabel kopling atau atas. Untuk cara penyetelannya yaitu yang pertama kita longgarkan mur pengikat, putar baut penyetel searah jarum jam lebih kurang 1 kali putaran. Kemudian pada posisi ini putar kembali baut penyetel berlawanan jarum jam sampai terasa ada sentuhan. Setelah itu putar kembali searah jarum jam 1/8 sampai dengan 1/4 putaran dan tahan penyetelan dan kemudian kencangkan mur pengikatnya seperti yang pada gambar ini ilustrasinya. Yang keempat ada pemeriksaan atau steel clamp untuk syarat penyetelannya, yaitu yang pertama pelatuk klep harus bebas. Pelatuk ini sering disebut kita sebagai burung-burung atau ayam-ayam karena bentuk ini berbentuk ayam gitu, patok ayam. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan dalam kondisi mesin dingin. Yang ketiga, piston berada pada posisi TMA pada langkah kompresi.
untuk mencari langkah kompresinya untuk saat penyetelan, yaitu putar rotor magnet atau flywheel searah putaran mesin sambil melihat clap in. Kita melihat pelatuk clap in turun kemudian naik kembali seperti piston pada langkah kompresi. Tempatkan pada garis T atau top pada rotor magnet dengan tanda crankcase cover leaf. Ya, untuk cara penyetelannya yaitu longgarkan mur pengikat, longgarkan mur yang di sini, kemudian putar adjust screw ke arah merenggang. Kemudian masukkan puller gauge. Puller gauge ini adalah ukuran dari celahnya ini. Kemudian kencangkan kembali mur pengikat. Ini yang bisa sampai berapa celah? Untuk hasil penyetelan yang tepat, pada puller gauge ditarik terasa agak kesat dia. Untuk dan kemudian permukaan puller tidak tergores. Jadi untuk hasil penyetelannya ini, puller gauge ini harus agak kesat dia saat ditarik. Yang kelima ada pembersihan atau penyetelan karburator. Di sini kita membersihkan saluran-saluran bahan bakar dan supir-supir yang menggunakan udara bertekanan. Jika perlu, bersihkan dengan selembar kawat kecil, kemudian ditiup dengan udara bertekanan. Penyetelan karburator yaitu penyetelan skrup atau slit pilot screw. Kemudian masukkan puller gauge. Puller gauge ini adalah ukuran dari celahnya ini. Kemudian kencangkan kembali mur pengikat. Ini yang bisa sampai berapa celah? Untuk hasil penyetelan yang tepat, pada puller gauge ditarik terasa agak kesat dia. Untuk dan kemudian permukaan puller tidak tergores. Jadi untuk hasil penyetelannya ini, puller gauge ini harus agak kesat dia saat ditarik. Yang kelima ada pembersihan atau penyetelan karburator. Di sini kita membersihkan saluran-saluran bahan bakar dan supir-supir yang menggunakan udara bertekanan. Jika perlu, bersihkan dengan selembar kawat kecil, kemudian ditiup dengan udara bertekanan. Penyetelan karburator yaitu penyetelan skrup atau slit pilot screw. Cara penyetelannya, renggangkan klep dan saat pengapian sudah tepat, spoiler dan saluran-saluran di karburator serta sarin udara sudah bersih. Mesin dalam kondisi panas. Penyetelannya, putar kembali berlawanan searah jarum jam. Putar siklus penyetelan udara searah jarum jam sampai penuh. Untuk cup 1,5 putaran dan untuk spot 2,5 putaran. Yang keenam ada pemeriksaan saluran bahan bakar. Di sini kita memeriksa saluran bahan bakar dari kebocoran atau tersumbatnya kotoran. Di sini kita dapat membersihkan saringan-saringan bensin dan udara bertekanan dengan arah berkebalikan dengan alirannya. Kemudian yang ketujuh ada pemeriksaan atau setel busi. Ini kita dapat memeriksa jarak renggang kotoran atau keausan, kemudian periksa kerapatan kerusakan, dan memeriksa kerusakan keretakan. Yang delapan ada membersihkan saringan udara atau yang sering kita sebut dengan saringan hawa. Di sini ada dua jenis saringan udara. Yang pertama elemen busa urethane dan elemen kertas. Di sini untuk membersihkan saringan udara berjenis busa, kita tidak boleh menggunakan bensin karena akan merusak saringannya. Pembersihan saringan udara jenis kertas dengan udara bertekanan dari arah dalam. Kita dapat membersihkan saringan udara berjenis kertas dengan menggunakan udara yang bertekanan. Kemudian yang kesembilan ada setel roda, setel rantai roda gitu. Di sini kita
kita memeriksa ketegangan rantai roda pada titik tengah di antara kedua sprocket. Untuk proses penyetelan rantai roda ini yaitu kita kendorkan pors roda belakang, kemudian kendorkan mur pengunci, putar mur penyetel atau kap atau baut penyetel hingga dapat main rantai roda antara 20 sampai 20 mm. Untuk khusus kereta Win dan GL Pro itu 20 sampai 30 mm. Pastikan skala kiri dan kanan berada pada posisi yang sama. Jadi untuk skala posisi kanan dan kiri ini tidak boleh berbeda karena dapat mengakibatkan kebalingan pada gigi tarik rantai roda belakang gitu. Assalamualaikum. Yang kedua ada pemeriksaan setel rem. Setel rem ini sangat perlu karena ini dapat mencegah dari kecelakaan gitu. Untuk jarak memesnya ini 20 sampai 30 mm. Kurasa cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Iya Pak. Ya Pak, Kenapa celah busi itu Pak setelannya? Setel gitu. Ya, setelah klep tadi Pak. Maksudnya Celahnya dari pelet ke pelet itu ya Pak. Apa celah? Apa celahnya? celahnya. Saboles 12. Biasanya itu ukurannya itu 11-12 mm gitu. Intinya saat pengukuran klep ini puller gate-nya harus kesat gitu. Saat ditarik dan ditarik gitu apanya puller gate-nya harus agak kesat dia. Itu nasang on singut. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita ada tugas ini ya. Saya Pak, bertanya Pak. Oh, Indra, apa Indra? Bapak bilang tadi kalau kita mau mengganti oli panaskan mesin. Apa enggak dulu Pak pas buka baut mesinnya? Oh, yang dimaksud dengan panaskan mesinnya itu kita harus menghidupkan mesin dulu gitu. Maksudnya kan kalau udah mesin hidup otomatis kan komponen yang di dalam itu kan berputar gitu. Jadi fungsi dari yang tadi itu untuk membersihkan oli yang mengendap dari komponen tersebut. Memang kalau untuk posisi dalam keadaan panas sekali itu tidak boleh. Oh, untuk mengangkat kotoran yang terpendam gitu ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Ini ada tugas kita ya. Kita harus membuat video praktek gitu. Membuat langkah-langkah tune up mulai dari penggantian oli sampai dengan setel rem tadi. Dibuat dalam video dan dikirim linknya aja dan diupload di YouTube. Deadline-nya minggu depan ya. Baik Pak. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.